Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi khalaqal insana 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Pemirsa yang kami banggakan, pertama, kita tidak lupa untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat dan karunia yang diberikan oleh Allah kepada kita semua. Kemudian salat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Momen kali ini pemirsa ialah yaitunya momen memperingati Hari Sumpah Pemuda yang ke-95 bertepatan dengan tanggal 28 Oktober 2023 bahwasanya pemudi bangsa Indonesia sudah mengikrarkan semenjak 95 tahun yang lewat. Apa yang mereka ikrarkan? Yaitunya satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, satu tanah air. Di mana saja mereka berada, dari Sabang sampai Merauke, itu adalah wilayah kesatuan Republik Indonesia dengan mempertahankan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda-beda, kita tetap satu dalam naungan Panji Pancasila yang kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka untuk itulah dalam momen hari memperingati Sumpah Pemuda yang ke-95 ini, maka kami ingatkan kepada seluruh pemuda dan pemudi bangsa Indonesia pada hari ini bahwasanya pemuda hari ini adalah pemimpin untuk masa yang akan datang. Maka untuk itu perlu kami ingatkan sebagai seorang pemuda dan pemudi di dalam Al-Quran surat Al-Qasas ayat 77 kata Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wabtaghi fima atakallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard innallaha yuhibbul mufsidin. Artinya apa? Kata Allah, dan carilah kebahagiaan duniawimu. Dan carilah kebahagiaan duniawimu. Untuk apa? Untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Tapi jangan kamu melupakan untuk kebahagiaan akhiratmu. Dan berbuat baiklah kamu kepada orang lain, sebagaimana Allah sudah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di permukaan bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai kepada kaum-kaum orang-orang yang berbuat kerusakan di permukaan bumi. Jadi pemirsa yang kami banggakan, maka untuk itulah kami memberikan motivasi, kami memberikan semangat, kami memberikan salah satu yang sangat berharga di dalam kehidupan para pemuda dan pemudi itu ialah harus memenek. Apa yang harus mereka menek? Yaitunya perjalanan waktu dan waktu, perjalanan usia dan usia di dalam kehidupannya. Kenapa demikian? Karena usia 0 sampai usia 7 tahun itu bolehlah dikatakan usia dini. Akan tetapi usia 7 sampai 15 tahun
itu adalah boleh dikatakan usia anak-anak menempuh remaja. Dan usia 15 sampai usia 25 adalah usia memasuki langkah pintu kedewasaan. Dan usia 25 sampai 50 ini adalah usia yang sangat menentukan dalam kehidupan manusia. Maka untuk itulah pergunakanlah waktu dan kesempatan yang diberikan dalam kehidupan kita. Karena waktu itu apabila sudah berlalu, tidak bisa kita jemput kembali, kecuali menelusuri masa-masa yang akan datang. Maka untuk itulah ada suatu prinsip, ada suatu semboyan, ada suatu kata-kata indah yang dikeluarkan oleh Insinyur Soekarno, seorang bapak proklamator kemerdekaan Republik Indonesia. Mereka memberikan kata-kata semangat, mereka memberikan kata-kata motivasi, mereka memberikan kata-kata juang. Apa kata beliau? Dan berikanlah kepadaku 1000 orang tua. Niscaya kata beliau, akan kucabut gunung Semeru dari akarnya. Dan sebaliknya begitu pula. Dan berikanlah padaku, yaitunya 10 orang pemuda yang tangguh, kuat dan istiqamah. Niscaya akan kugoncang dunia ini. Jadi untuk menggoncang dunia ini, maka perlulah pemuda-pemuda yang tangguh, pemuda-pemuda yang kuat. Maka untuk itulah kita dianjurkan pemuda yang kuat, pemuda yang istiqamah, pemuda yang memang betul-betul tahan dengan tantangan zaman. Kenapa? Karena zaman sekarang adalah seorang pemuda yang hidup di zaman digital pada hari ini harus tahan dengan tantangan zaman yang kita hadapi pada hari ini. Kenapa? Karena zaman yang kita hadapi pada hari ini adalah boleh dikatakan zaman globalisasi. Tahan dengan ujian, tahan dengan tantangan. Kita berada di akhir zaman. Kenapa kita diingatkan di dalam agama kita berada di akhir zaman? Zaman sekarang adalah zaman fitnah. Zaman sekarang adalah zaman persaingan. Zaman sekarang adalah zaman yang harus kita tanggapi dengan berbagai jalan keluar supaya lepas daripada kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Maka untuk itulah kita dengan zaman yang sekarang adalah zaman fitnah, zaman subuhat, dan zaman syahwat, dan zaman yang boleh dikatakan banyak yang akan menjerumuskan kita kepada suatu maksiat dan suatu lembah yang kafarat. Maka untuk itulah di dalam Al-Quran kita dihimbau oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yaitunya surah Al-Imran ayat 183. Apa kata Allah? Wasari'u ila maghfiratim min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu kepada keampunan Allah, yang bahwasanya surga itu diciptakan oleh Allah seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi kaum-kaum yang beriman, bagi kaum yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua termasuk orang yang beriman dan orang yang mendapatkan rahmat dan petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam kehidupan kita hidup di dunia ini, Luqmanul Hakim pernah memberikan nasihat kepada anaknya. Apa nasihat Luqman kepada anaknya? Hai anakku, bahwasanya dunia itu adalah bagaikan lautan yang sangat dalam, dan sudah banyak manusia yang karam di dalamnya. Maka perbekalilah duniamu, kapal untuk berlayar di dalam duniamu, yaitunya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala,
dan muatannya iman, dan layarnya tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah sebagai seorang pemuda dan pemudi, selamat dalam mengarungi dunia yang fana ini. Selamat dunia dan selamat akhirat. Jangan lupa pemirsa, secercah nasihat ini mudah-mudahan membawa berkah kepada kita semua. Jangan lupa untuk memberikan semangat, like dan subscribe video Adi Asman ini. Wassalam, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.